Seringkali pelayanan di sekolah minggu dan remaja menjadi pelayanan yang paling tulus. Ya. Sebab ketika kita melayani anak, kita melayani seperti sang surya. Hanya memberi, tak harap kembali. Karena memang yang kita layani masih anak-anak, mereka belum bekerja, mereka juga barangkali belum punya SIM, yang bisa kita mintai tolong gitu loh. Tolong jemput ya di airport gitu misalnya. Betul-betul kita melayani tanpa harap kembali, rekan-rekan semua. Tapi pelayanan kita dampaknya besar sekali. Kalau kita hari ini melayani anak, itu artinya kita sungguh-sungguh mempersiapkan generasi. Dulu pada zaman revolusi industri di Inggris ya, pada zaman revolusi industri pada waktu itu, anak-anak betul-betul terbengkalaikan, dapat diurus dengan baik. Sebab pada waktu itu, banyak anak-anak putus sekolah juga. Orang tua banyak kehilangan pekerjaannya. Karena yang tadinya manusia yang kerja, lama-lama mesin semua yang kerja. Banyak yang ekonominya hancur. Walaupun di satu sisi ada kemajuan juga. Nah, ketika anak-anak terbengkalai, seorang wartawan yang bernama Robert Raikes pada waktu itu, melihat situasi anak-anak yang terlantar, yang banyak diabaikan, membuat sekolah minggu pertama. Rekan-rekan semua, bayangkan. Dia menyewa dapur dan menyewa seorang guru untuk mengajar anak-anak itu. Apa yang diajarkan? Membaca, menulis, berhitung. Itu dulu yang diajarkan. Berikutnya apalagi? Diajarkan sopan santun, diajarkan etika. Karena anak-anak yang gak diajar orang tua, liar sekali. Kemudian terakhir, barulah mereka belajar cerita-cerita Alkitab. Dan wali kota Inggris pada waktu itu kaget sekali. Setelah sekian tahun sekolah minggu berjalan, anak-anak yang tadinya kecil sudah bertumbuh dewasa. Angka kriminal turun drastis. Kalau anak-anak sungguh-sungguh diperhatikan, diajarkan sesuatu yang baik dan benar, sebenarnya kita sedang mempersiapkan generasi. Angka kejahatan di masa depan akan jauh dapat ditekan turun ke bawah ketika anak-anak diajar. Nah, hari ini kita sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga remaja merupakan salah satu bagian penting dari para pendidik-pendidik anak. Bekerja sama dengan para orang tua, bekerja sama dengan guru-guru di sekolah, dan kalau kita betul-betul dapat bekerja sama dengan baik, generasi masa depan kita sudah dapat dipastikan generasi yang cemerlang. Amin. Sekian pendahuluannya. Kita langsung ke topiknya saja, menjadi pelayan anak yang kuat. Ya. Saya mau tanya sekarang, apa sih yang rekan-rekan bayangkan ketika mendengar istilah pelayan anak? Atau apakah pelayan anak itu bagi rekan-rekan? Pelayan anak adalah, ada yang mau jawab enggak? 1-2 orang. Silahkan Kak, Pasteo. Pelayan yang keluar dari hati, melayani dengan hati. Pelayanan yang keluar dari hati. Ya. Ya, makasih Kak. Oke, ada lagi? Silahkan. Bu Dewi dari Piling. Ya, Kak Dewi, kita panggil Ya. Kak. Kak Dewi dari Piling. Pelayan anak, pelayan, berarti Pelayan. kan pribadi. Pribadi. Jadi pribadi yang terpanggil dalam melayani Tuhan. Pribadi yang terpanggil untuk melayani. Oke, next ya, apa sih pelayan anak itu sebenarnya? Pelayan anak itu adalah, kata kunci pertama, hamba Kristus. Ini yang rekan-rekan harus pegang baik-baik. Pelayan anak adalah seorang hamba Kristus. Ya. Kata kunci kedua adalah melayani Tuhan melalui anak-anak. Ya, melayani anak-anak itu dia. Pertama, dia adalah seorang hamba Kristus. Dan yang kedua, dia melayani anak-anak. Mengapa hamba Kristus? Nah, rekan-rekan semua, zaman dulu, zaman Alkitab ditulis, perbudakan itu masih sangat marak terjadi. Bahkan dianggap hal yang biasa. Karena budayanya, tradisinya masih begitu. Pada zaman itu, ada orang-orang yang dijual sebagai budak. Biasanya mereka adalah orang-orang yang termasuk tawanan perang, orang-orang yang tidak sanggup bayar hutang, atau orang-orang yang memang lahir dari orang tua budak juga. Orang tuanya budak, anaknya akhirnya menjadi budak juga. Nah, ketika seseorang itu dibeli oleh orang lain, entah dibeli langsung di tangan tuan yang pertama, atau dibeli di pasar budak, maka orang itu akan menjadi milik tuan yang terakhir. Ya, siapa yang membeli dia terakhir, itulah tuan dia pada saat ini, rekan-rekan sekalian. Nah, kita semua
telah jatuh ke dalam dosa karena ulah nenek moyang kita, Adam. Kita semua tahu ceritanya ya. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya termasuk kita, anak-anak Adam, terseret juga jatuh ke dalam dosa. Diperbudak oleh dosa dan hidup di bawah bayang-bayang maut, di bawah kuasa-kuasa kegelapan bahkan. Tetapi ada Tuhan yang maha baik, yang disebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dia membeli kita, bukan dengan 30 keping perak, bukan dengan harga yang berlaku pada zaman itu, tapi kita dibeli dengan darahnya yang mahal. Karena dia membeli kita, maka kita menjadi hambanya. Tadinya kita hamba dosa, dibeli oleh Kristus jadi hambanya Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadari baik-baik. Sebab setiap manusia didesain, diciptakan untuk menghamba kepada seseorang. Pertanyaannya siapakah hamba, siapakah Tuhan kita, kan begitu, betul? Ada orang yang menghamba kepada dirinya sendiri. Ada orang menghamba kepada orang lain. Ada bahkan orang ekstrim sekali menghamba kepada kuasa-kuasa gelap. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Kristus. Kristus menjadi Tuhan kita. Nah, sebagaimana pada waktu itu para hamba melayani tuannya, mengikat pinggangnya, melayani tuannya dengan baik setiap hari, demikianlah kita saat ini melayani Tuhan Yesus Kristus. Tetapi caranya, konkretnya adalah melayani siapa? Anak-anak. Jadi setiap kita melayani anak-anak, rekan-rekan semua, lihatlah diri kita sedang melayani siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar melayani anak-anak itu, tapi melayani Yesus Kristus. Apapun yang kamu kerjakan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu sesungguhnya mengerjakan untuk aku. Ya. Jadi sikap kita kepada anak-anak, pelayanan kita kepada mereka sebenarnya adalah sikap kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Next, kemudian tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk menghindarkan anak-anak dari kesesatan. Kita hidup bukan di Firdaus, belum di Firdaus ya, belum juga di sorga. Kita masih hidup di muka bumi ini, di Kabupaten Tabanan, Pulau Bali, NKRI, ya di bumi ini. Kesesatan itu bisa hadir di mana saja dan juga kapan saja. Nah, sebagai guru-guru sekolah minggu dan remaja, Tuhan memanggil kita supaya anak-anak itu terhindar atau terlepas dari kesesatan. Apa itu kesesatan? Yang praktis saja yang marak terjadi. Salah satunya tahayul atau ramalan bintang yang paling marak. Ya, kadang-kadang anak-anak itu fasih sekali ya. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 5. Wah, bintang kamu pasti bintang kejora gitu ya. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 7. Bulan apa? Oh, bulan 7 juga. Oh, bintang kamu pasti bintang jelantik gitu. Langsung tahu. Ya, dan menjadikan itu sebagai acuan dan dasar-dasar mereka melihat seseorang. Sebenarnya ramalan itu dilarang loh di Alkitab. Serius. Umat Tuhan dilarang ramal-meramal dengan astrologi. Tuhan menciptakan benda-benda di langit itu, matahari, bintang-bintang, bulan, planet-planet, untuk menunjukkan waktu dan masa-masa. Bukan untuk menunjukkan nasib seseorang. Itu yang kita pegang baik-baik. Tapi kalau gurunya sendiri keranjingan ramalan bintang, bagaimana anak-anaknya? Nasib kita harusnya tertulis di mana? Alkitab. Amin. Kalau kita baca Alkitab dan melihat apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita dan masa depan kita harusnya berkata, ini nasib saya. Ini rencana Tuhan bagi saya. Ini kehendak Tuhan bagi saya. Nah, anak-anak terlepas dari tahayul. Dan banyak lagi tahayul yang lain loh. Salah satunya, tidak boleh nyapu malam-malam, betul enggak? Dan kita sebagai guru sekolah minggu, jangan menambah lagi tahayul di kehidupan anak-anak kita. Sudah cukup banyak tahayul di kampung-kampung, mungkin juga di kota-kota yang mereka dengarkan. Dan rekan-rekan tahu enggak, salah satu kontribusi kekristenan dalam sejarah adalah menghapus tahayul.
Di mana kekristenan sungguh-sungguh berkembang, tahayul disingkirkan. Tapi kalau yang berkembang kekristenan setengah-setengah ini yang masalah. Iman Kristen dicampur tahayul, jadinya apa? Bubar, buyar. Ya. Kita hidup tidak dalam ajaran yang sehat. Kemudian, tidak sedikit anak-anak yang sadar setan daripada sadar Tuhan. Ke kamar mandi itu gak berani. Ini loh rumah orang percaya, bapak ibunya notabene orang Kristen, termasuk kakek neneknya pun Kristen, tapi menganggap rumahnya dipenuhi hantu, sadar ataupun juga tidak sadar. Siapa di sini yang punya anak kecil, setiap kali ke kamar mandi anterin dong, kenapa? Ada hantu di situ. Ponak-ponakan saya pun juga begitu. Terus terang ya, dari kacamata iman itu tidak bisa diterima sebenarnya. Terus terang, tidak bisa diterima. Kalau di rumah saja penuh hantu, apalagi di luar. Coba bayangkan ya, kalau di rumah aja penuh hantu, apalagi di luar. Kadang-kadang ya lagu sekolah minggu juga kurang alkitabiah. Dong 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 ke dong dong. Ada iblis di mana? Di bawah kolong. Coba ya kita berpikir itu lebih kritis sedikit supaya tahayul-tahayul itu tidak masuk ke kehidupan anak-anak kita. Rumah kita harusnya bebas hantu. Kalaupun ada, usir. Amin. Siapa yang ngusir? Orang tua, kakek, nenek, anak-anak. Biasa ngusir setan. Di beberapa gereja aneh sekali. Satu gerejanya terkenal ada hantunya. Kedua, ketika guru-guru selesai rapat di gereja, lari-lari pulang. Takut ditinggal, takut dipegang sama hantu di belakang. Terus terang ini real loh. Dan itu dianggap biasa, tidak ditangani, tidak dibicarakan, dipelihara begitu. Tugasnya siapa? Salah satunya tugas kita. Ya. Salah satunya tugas kita. Berikutnya, pikiran pendosa. Satu kali firman Tuhan berkata begini, untuk membuat orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Pelayanan Yohanes Pembaptis membuat orang itu berbalik. Dari mana? Pikiran orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Garis bawahi kata apa? Pikiran. Pertobatan rupanya soal apa? Hati. Pikiran, hati. Jadi, sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga remaja, pastikan kita memang mengajarkan anak-anak kita pikiran orang-orang kudus. Pikiran orang-orang benar, bukan pikiran pendosa. Contohnya apa? Enak ya enggak sekolah minggu. Kamu enak ya kemarin enggak sekolah minggu. Coba tuh. Kok enggak sekolah minggu enak? Atau kalau bagi guru-guru, kamu enak ya enggak dapat tugas pelayanan minggu pertama. Yang misalnya guru-gurunya banyak ya. Di beberapa gereja itu kan giliran, shift-shiftan. Kamu enak ya nggak dapat pelayanan di minggu pertama? Kamu kok enak ya nggak dapat tugas doa di depan? Kok kamu enak ya nggak dapat tugas cerita? Kok kamu enak ya nggak dapat tugas bawain lagu-lagu pujian? Kok enak? Itu namanya pikiran pendosa. Harusnya yang enak itu apa? Melayani itu enak. Amin. Mengajar anak-anak bercerita itu enak sekali. Memimpin puji-pujian di depan bagi anak-anak itu enak sekali. Maju ke depan, anak-anak yang ditugaskan itu bagi mereka lama-lama harusnya enak sekali itu. Ke sekolah minggu itu enak sekali. Karena kalau seseorang sudah menjadi hamba Kristus, anak-anak Tuhan bahkan, tidak mengerjakan kehendak Tuhan, itu hal yang tidak enak. Memilih kehendak si jahat itu hal yang tidak enak. Menyangkali jati diri. Walaupun mungkin pada awalnya sempat terasa enak sementara, tapi lama-lama menghasilkan kehampaan. Menghasilkan apa? Kehampaan. Jadi rekan-rekan jangan berkata kamu enak ya nggak sekolah minggu kemarin. Minggu depan sekolah minggu ya, jangan begitu. Sekolah minggu yuk, di sana seru loh. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa bertemu teman-teman, mendengarkan cerita firman Tuhan, saling menyemangati, berbagi sukacita, belajar melayani. Sekolah minggu tuh enak loh, rugi nak sekolah minggu. Gitu ya. Jangan dibiasakan pikiran pendosa itu menjadi sesuatu yang dianggap enak. Amin. Karena kita sudah berubah. Kalau kita hamba Kristus. Kalau kita belum jadi hamba Kristus, wajar begitu. Next. Anak-anak diperkenalkan kepada Kristus, ini yang penting.
Rekan-rekan semua ingatlah, mengenal Tuhan itu bukan soal kemampuan akademis. Mengenal Tuhan itu soal rohani. Banyak orang pintar sekali, justru tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata oleh Rasul Paulus, dunia ini oleh hikmatnya tidak mengenal Allah. Dunia ini oleh hikmatnya tidak mengenal Allah. Karena mengenal Allah, mengenal Kristus itu soal rohani. Barang siapa yang rendah hatinya, membuka hatinya, mau menyadari ketidakberdayaannya, mau menerima Sang Juru Selamat, dia diselamatkan. Mau dia tidak sekolah, mau dia putus sekolah, mau dia tamat sekolah sampai S3, dia diselamatkan. Pastikanlah anak-anak kita punya iman yang menyelamatkan. Siapa di sini yang sudah ikut EE Kids, guru-gurunya? EE Kids? Kalau rekan-rekan mau, hubungi saya. Ya, nanti saya akan menghubungi Kabid di Tabur Tuai, supaya kembali ada EE Kids untuk guru-guru Islam Minggu dan juga remaja. Wilayah Bali Barat sudah mengatakan ingin ada EE Kids, sedang di follow up ya. Kalau Tabanan ikut saya kira bagus. Apa sebabnya? Karena rupanya terus terang ya kalau mau jujur, kan lebih banyak pertambahan jemaat karena kelahiran, betul enggak? Karena orang tua menikah, bukan orang tua menikah sih, muda-mudi menikah, orang tua punya cucu biasanya. Muda-mudi menikah, akhirnya ada generasi berikutnya. Kadang-kadang orang tua tuh lupa menginjili anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bertumbuh jadi orang Kristen karena tradisi keluarganya Kristen. Sehingga anak-anaknya belum punya iman yang menyelamatkan. Banyak loh eksesnya, dampak negatifnya. Kalau iman kita bukan iman yang menyelamatkan, salah satunya ya, susah menerima perbedaan. Misalnya, gereja kita heterogen kayak Tabanan. Ada orang Rote, orang Ambon, orang Bali, orang Jawa, orang Batak, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Beda-beda suku. Akhirnya hanya dekat dengan mereka yang satu suku aja. Orang Bali main sama orang Bali, anak-anak Bali, anak Jawa main sama anak Jawa, anak Batak main sama anak Batak, anak Timor main sama anak Timor. Nggak bisa ngeblend dia. Kenapa nggak bisa ngeblend? Karena ikatan batin yang dibuat oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah mungkin belum ada. Mungkin belum ada. Kalau ikatan batin sebagai anak-anak Allah berdasarkan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, dan materai itu ada, itu akan membangkitkan chemistry satu dengan yang lain. Sekalipun beda suku bangsa. Itu yang membuat beberapa gereja nggak bisa ngeblend. Selalu aja blok-blokan. Padahal mereka satu gereja lokal. Rekan-rekan. Berikutnya, membuat anak-anak sadar siapa dia dalam Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sekolah minggu juga anak-anak Tuhan Yesus. Ini yang penting sekali. Anak-anak sekolah minggu juga anak-anak Tuhan Yesus. Buat mereka sadar. Salah satu dampak kesadaran itu adalah bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Ini serius loh. Di beberapa suku bangsa ya, entah kenapa antara ayah sama anak tuh nggak deket. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Salah satu yang pernah saya baca, konon katanya dulu zaman Jawa kuno, atau orang Jawa di sini? Orang Jawa, oke. Katanya gitu ya, yang saya pernah baca. Antara ayah dengan anak itu tidak seakrab antara ibu dengan anaknya. Bener gak sih? Dulu tradisi Jawa kuno, kejawen. Bener gak sih? Bener ya? Anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Kalau begitu culture yang terus dipegang, tidak diperbaharui, maka firman Tuhan sulit dimengerti. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang. Itu nggak bisa dimengerti. Kenapa nggak bisa dimengerti? Karena tidak hadir real dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi kalau kita ikut nilai-nilai Alkitab, ya saya juga baru sih ada baby di rumah ya. Kak Pasya udah cukup senior, tadi kita cerita. Rupanya anak kita dekat dengan ayahnya. Kok bisa ya? Itu keajaibannya. Padahal ayah cenderung jarang di rumah.
Biasanya pekerjaan juga banyak. Karena Tuhan ingin menggenapkan firman-Nya seperti Bapa sayang kepada anaknya. Dan hal ini pun juga kekurangan pencerahan ini nampak saat ini. Buktinya mana nih para laki-laki di sini? Coba nih. Harusnya anak-anak pun melihat figur pria di samping figur ibu. Walaupun Tuhan juga wahyukan dirinya dalam figur ibu ya. Seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Terbukti banyak sekali yang saya lihat, yang pernah saya lihat langsung. Sangat sedikit para pria yang mau menjadi guru-guru sekolah minggu. Bagaimana digenapi firman Tuhan ini seperti Bapa sayang anaknya. Seperti ibu sayang anaknya sudah. Seperti Bapa sayang anaknya perlu banyak penggenapan lagi ya. Next, supaya anak-anak akrab dengan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita akrab dengan yang sebaliknya. Rekan-rekan kalau punya anak-anak yang indigo, harus ditangani ya. Perkenalkan kepada Tuhan Yesus, doa. Saya pernah dengar sebuah kisah yang menarik ya. Anak-anak kecil yang punya dunia sendiri, dia main sama makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Di kamar dia ngobrol, pakai selimut, di bawah selimut cerita sama makhluk-makhluk kecil itu. Yang lain gak ada yang lihat, cuma dia. Sekolah rame-rame, satu geng, dia sendiri, tapi banyak nih pengikutnya. Di sekolah ulangan dikasih tahu jawaban, kadang dikasih pensil, pulpen, tapi nyolong dari teman sebelah. Serius, kalau anak-anak kita ada seperti itu, mohon segera ditangani lebih lanjut. Ingat ada perbedaan antara karunia yang membedakan roh dan indigo. Ya. Kalau membedakan roh, sewaktu-waktu aja dia kayak gitu. Kalau lagi melayani, kalau tiap hari dia begitu, dia kamar mandi, ada yang di pojok berdiri baju putih gitu ya. Bukan Kak Pasteo ya, bukan. Dia kadang-kadang main di halaman rumah, ada yang pakai baju hitam, di samping pohon gitu ya. Terus saja begitu, anak kita perlu lebih lanjut diperkenalkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Saya pernah ngobrol sama seorang anak yang dulunya begitu, dia pernah datang ke sekolah sama bapaknya, dia bilang, Pak, ada anak kecil loh. Mana anak kecil itu? Baik dia Pak. Lalu gimana dia? Matanya merah. Saya ajak ngobrol lagi, anak itu sudah besar, sudah pemuda sekarang. Kapan itu hilang, saya bilang. Kira-kira umur 12, saya bilang. Umur 12 hilang sendiri. Kenapa umur 12 hilang sendiri? Karena pada umur itu mulai kenal Tuhan Yesus lebih dekat. Mulai doa kepada Tuhan Yesus, ya. Lebih bisa ngobrol-ngobrol lebih akrab, nanti hilang dia. Tapi menurut saya, jangan tunggu hilang sendiri. Tangani lebih cepat. Karena kalau akrab dengan yang begitu, tidak mungkin akrab dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bersahabat dengan kuasa-kuasa gelap, bisa bersahabat juga dengan Tuhan Yesus. Selalu ada tembok yang menghalangi dia. Ini real ya, kita di Bali. Ketiga, supaya anak-anak mendapat pengembalaan. Banyak loh anak-anak yang hatinya kosong, makanya larinya habis-habisan ke games misalnya. Main games berjam-jam tiap hari. Atau main HP berjam-jam tiap hari. Atau apa gitu ya, yang membuat dia tidak berfungsi normal. Itu tanda-tanda anak kita hatinya kosong. Saya belum lama jadi seorang anak ya, usia baru berapa sekarang? 30, jalan 36. September saya 36. Saya masih ingat dulu, waktu saya anak-anak, kadang-kadang naik sepeda muter-muter keliling kampung berkali-kali, bukan karena ingin olahraga, karena nggak tahu mau ngapain. Hati kita kosong, malam-malam tuh main sampai malam di warung-warung di pinggir jalan, sama teman-teman di kampung saya juga, sampai ayah saya marah. Kamu ngapain main terus nggak belajar, mau jadi gelandangan dia bilang gitu sama saya. Beliau maksudnya bagus ya, tapi tidak menyadari kekosongan hati saya. Ngerti maksudnya ya? Ketika anak-anak getol dengan satu hal yang membuat dia tidak berfungsi normal, itu tanda-tanda hatinya apa? Kosong. Dan kita salah satu orang yang bertanggung jawab mengisi hati anak-anak kita. Dengan Tuhan, mengenal Dia, dengan firman-Nya, dengan tujuan hidup yang dia dapat dari sekolah minggu. Wih, tujuan hidup. Nanti kita bahas, lanjut. Nah, pengembalaan saudara-saudara ya, rekan-rekan semua ini dimulai dari mana? Dari cerita-cerita sekolah minggu. Waktu saya kecil, saya masih mengalami diceritakan Satwa Bali ya.
terutama oleh tante-tante saya. Kalau saya nginep di kamarnya tante saya waktu saya kecil, mereka cerita siap selam. Tahu siap selam ya? Black chicken, dadong dal, grandma from west. Dadong dal, apa lagi? Si belog, ya, tahu si belog ya? Yang beli ikan panjang itu, yang dia susah nyari penggorengan itu karena nggak ada yang muat gitu loh, tahu ya? Apalagi? Malam banyak lah, cerucuk lah, apalah gitu. Cerita-cerita itu inget sih sampai sekarang, karena diceritakan dengan sangat baik. Kalau kita sudah jadi guru sekolah minggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sebenarnya kecakapan bercerita sudah wajib kita punya. Saya nggak mengatakan bagaimana ya, tapi saya kira itu konsekuensi logis, betul nggak? Sudah ikut jadi guru lama sekali, harusnya di situ kita makin cakep, rekan-rekan. Karena di situ awal pengembalaan kita. Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus bilang tentang pengembalaan? Dalam Yohanes pasalnya yang keberapa itu ya? Yang percakapan Kristus dengan Petrus dan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias sambil manggang ikan dan roti bakar. Ingat ceritanya? Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Kan gitu bahasa Yunaninya. Iya Tuhan, kau tahu segala sesuatu, aku filia kepadamu. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku yang kecil. Itu yang pertama. Feed my lambs. Yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah kamu agape kepadaku? Iya Tuhan, kau tahu segala sesuatu, aku filia kepadamu. Tuhan berkata, feed my sheep, gembalakanlah domba-dombaku yang besar. Ingat ini, yang kecil maupun yang besar. Yang mana yang duluan disebut Tuhan Yesus? Yang kecil, baru yang besar. Padahal ngomong-ngomong ya, enggak pernah loh Tuhan Yesus ajarkan Simon Petrus jadi guru sekolah minggu langsung ya. Dia di training jadi rasul. Tetapi harus memperhatikan pengembalaan anak-anak. Dimulai dari cerita-cerita. Jadi jangan sampai guru-guru malas baca Alkitab. Kuncinya rajin-rajin baca Alkitab. Rajin-rajin baca buku pedoman. Rajin-rajin menambah wawasan kita. Dan bercerita. Enggak apa-apa kok ngomong sendiri di rumah. Orang penyanyi aja suka nyanyi sendiri. Kalau tukang cerita kan biasa cerita sendiri. Betul? Praktiskan ceritanya ngomong di rumah sambil naik motor, naik mobil. Praktiskan ceritanya, apalagi mau cerita hari Minggu nih. Persiapan Rabu misalnya. Masih ada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Sudah baca ceritanya, nanti sambil ke pasar, pakai helm kan gitu. Cerita di jalan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita akan cerita soal Petrus memancing ikan ya, apa misalnya gitu ya. Selalu diputar. Jangan lemah semangatnya. Ketika ada orang berkata begini, kamu ngomong sendiri kayak orang gila. Gitu. Studi mengatakan, orang yang belajar memang kadang-kadang ngomong sendiri untuk mempertajam apa yang dia pelajari. Karena tidak selalu ada orang buat diajak diskusi. Ngomong sendiri itu wajar dalam batas tertentu. Tapi kalau ngomong sendiri, ngomel-ngomel sendiri, berjam-jam, mungkin perlu telepon teman-teman di Bangli ya, buat dicarikan ambulans, ditangani lebih cepat, lebih bagus. Kemudian jangan lupa bimbingan, dampingi, penguatan untuk anak-anak ya. Rekan-rekan, kunjungi anak-anak sekolah minggu itu penting. Beberapa anak-anak pergumulannya berat, entah orang tuanya broken home, entah dia mengalami sakit berat, entah dia mengalami hal-hal tertentu, kunjungi dia. Buat dia bisa memiliki kekuatan yang berbeda di masa-masa pergumulan. Ya, di masa yang paling sulit Tuhan Yesus hadir memberikan kekuatan. Tapi startnya dari mana? Dari cerita, dari firman. Pengembalaan dimulai dari mana? Cerita sekolah minggu. Dan yang namanya cerita, pikiran manusia Tuhan ciptakan lebih mudah mendengar cerita daripada mendengar hal-hal lain. Makanya kalau khotbah, ilustrasinya kadang-kadang diingat, tapi khotbahnya dilupain. Coba Bu Pendeta, Pak Vigaris ya. Jemaat itu mudah sekali ingat ilustrasi kita. Tapi poin-poin khotbah kita kadang-kadang mereka lupa. Contoh sekarang nih, ada yang masih ingat poin khotbah minggu lalu?
Apa ya itu ya. Next ya, yang ketiga. Yang keempat. Yang penting juga anak-anak punya komunitas rohani. Terus terang ya, ini betul-betul sulit di masa-masa pandemi. Apalagi di jemaat-jemaat yang anak-anaknya besar sekali, kayak di Budok misalnya, di gereja saya. Saya kan jemaat di Budok nih ceritanya, karena nggak jadi pendeta jemaat. Di Budok itu tahun 2022 diancar-ancarkan membuat ibadah offline. Tapi gara-gara Omikron melanda, rencana tinggal rencana. Semoga di bulan-bulan ke depan bisa. Di Immanuel pun juga sempat online ya, tapi lama-lama bisa offline. Ada yang hybrid juga, kombinasi, tapi terus terang. Tidak bisa dibayangkan anak-anak bertumbuh tanpa kelas sekolah minggu. Tidak pernah diajak ketemu teman-teman sesama Kristen, tidak pernah diajak nyanyi lagu-lagu rohani, tidak pernah mendengar cerita firman Tuhan, tidak pernah diajak doa bareng-bareng di kelas, tidak bisa dibayangkan. Dulu, ini cerita orang-orang ya, apakah ceritanya sama dengan kita, saya nggak tahu. Cerita orang-orang yang pernah saya ajak ngobrol-ngobrol santai gitu. Aduh kasihan ya anak-anak kami tuh suka diem aja. Tidak gercep gitu loh nyari teman. Karena memang dilarang masalahnya. Tidak boleh bersalaman, apa lagi? Nggak boleh berkerumun, benar nggak? Anak-anak itu kenaturnya ketemu temannya, lari cari temannya. Entah mereka tos, entah mereka pelukan, begitulah anak-anak dunianya. Ketika itu disingkirkan, ada yang kurang. Nah beberapa guru-guru sekolah minggu gitu ya, beberapa pemerhati guru sekolah minggu membuat Zoom. Zoom-nya udah lama sih, awal-awal pandemi. Bagaimana nih caranya biar anak-anak kita tidak kehilangan masa-masa itu. Gitu. Salah satu rencananya adalah membuat orang tua menjadi guru sekolah minggu di rumah. Membuat orang tua jadi guru sekolah minggu di rumah. Mungkin enggak? Mungkin. Bahkan sudah seharusnya. Ya. Orang tua harusnya punya kemampuan, ya guru sekolah minggu kecil-kecilan lah ya. Ngajak anak-anak nyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Anak-anak harus punya komunitas, ya, komunitas beribadah, persekutuan dan juga pelayanan. Nah rekan-rekan itu yang membuat kita penting sekali membuat kelas-kelas itu menyenangkan. Kelas sekolah minggu harus dipersiapkan. Siapa yang guru sekolah minggunya satu di gereja masing-masing? Cuma satu orang, ada nggak? Wah ini pahlawan luar biasa nih ya. Terus terang ya sendiri itu berat loh Bu. Benar Bu ya? Kenapa berat? Karena namanya anak-anak kan tidak setertib orang dewasa. Kalau ngajak orang dewasa 100 orang kan gampang. Silahkan duduk yang tenang ya. Mohon HP-nya di silence, yang ada yang main HP dulu bisa dia dengarkan. Dan taat. Anak-anak tidak semudah itu. Saya sebenarnya berharap teman-teman tidak lagi sendiri kan gitu ya. Ke depan ada yang nemenin lah. Asisten guru sekolah minggu. Ya beberapa teman-teman kita di tempat lain menyiasatinya. Coba pakai salah satu anak-anak yang paling senior misalnya. Jadikan dia apa? Asisten kita. Ada 2 yang senior bisa ganti-gantian tiap minggu. Ya, membantu kita juga. Di gereja-gereja kecil itu unik aja. Nggak ada pembagian kelas kadang-kadang. Dari kelas balita sampai remaja 1. Total jumlah anak ada yang 10 orang. Gitu Ibu ya, di gerejanya ya. Itu perjuangannya berat loh. Karena menyajikan cerita untuk semua anak-anak. Tapi bersama Tuhan bisa. Ya. Apalagi nanti sudah bisa anak-anak yang senior diberdayakan. Kakak-kakak ya, kiranya nanti keluar solusinya. Lanjut ya. Anak-anak dipulihkan dan berfungsi dengan baik. Ini yang penting sekali. Beberapa orang tua itu mengeluh loh, anak-anak saya liar sekali Pak. Pernah dengar ya keluhan orang tua ya? Anak saya liar sekali Pak. Kalau saya guyon ya, bapaknya siapa ya? Betul gak? Anak saya liar sekali Pak. Bapaknya siapa? Ibunya siapa ya? Anak liar biasanya ada kaitannya dengan orang tuanya. Tapi kita kan tidak di posisi saling menyalahkan. Betul ya? Kita di posisi saling melengkapi. Saya ingin cerita sedikit ya rekan-rekan semua. Di samping sekolah minggu, Tuhan juga memakai pendidikan usia dini, semacam PAUD misalnya.
untuk membentuk anak-anak. Beberapa orang tua tuh kewalahan setengah mati. Padahal ya orang tuanya tuh profesinya bagus loh, dokter misalnya. Punya pengetahuan kan banyak ya. Keluarganya mapan dan mampu, tapi entah kenapa ya seolah-olah gak punya kuasa mendidik anak. Sehingga akhirnya bergandengan tangan dengan guru PAUD-nya, bergandengan tangan guru sekolah minggunya, menggarap anak itu bareng-bareng, jadi akhirnya. Rupanya tidak cukup loh sentuhan pengetahuan aja. Ada sentuhan ilahi yang guru-guru sekolah minggu punya. Ketika anak-anak kita tumpangi tangan, kita doakan, kita ajak nyebut nama Yesus, itu banyak menolong. Ada anak-anak yang sulit sekali ngomong, didoakan, dibina, bisa akhirnya. Anak-anak yang liar di rumah, didoakan, dibina, lebih tertib hidupnya, lebih bisa mengambil tanggung jawab, lebih bisa interaksi sama orang tuanya, lebih sayang kepada adik-adiknya. Orang tuanya nggak sanggup, tapi Tuhan pakai kita, bisa juga. Ya. Nah itu sebenarnya fungsi anak-anak yang sangat sederhana sekali. Dengan orang tua bisa hormat, bisa berkomunikasi, dengan saudara-saudara di rumah bisa rukun sama-sama. Ya. Itu goal yang paling simpel sebenarnya. Dan dia bisa tanggung jawab. Kalau waktunya sekolah, sekolah. Waktunya sekolah minggu, sekolah minggu. Saya rindu di gereja-gereja kita ada banyak kesaksian. Anak-anak itu ingin buru-buru ke sekolah minggu, ingin cepat-cepat diantar orang tuanya. Itu yang baik sebenarnya. Dulu gitu Pak, waktu kecil, setelah jadi kelas besar sudah enggak gitu lagi. Wah itu pun juga perlu penanganan. Ya, ditangani seperti apa? Jangan-jangan anak-anak itu seolah-olah seperti kehilangan kasih yang semula dengan sekolah minggunya. Dia tidak lagi menemukan sesuatu yang dia dapatkan di masa-masa kelas dia kecil, kelas menengah gitu. Makanya kelas sekolah minggu harus dipersiapkan. Tahun 2021 kita kan Zoom. Ada yang ikut Zoom enggak di wilayah itu pada waktu itu? Yang Zoom rame-rame ikut ya Kak ya? Salah satu yang saya katakan di Zoom pada waktu itu adalah harus ada persiapan mengajar. Kelas yang baik, kelas yang menyenangkan, kelas yang melalui apa? Persiapan. Tidak bisa sekedarnya saja. Tidak bisa sekedarnya saja. Harus digarap dengan baik. Reviewnya ini ya. Apa tujuan kita melayani anak? Ini dia, review tadi. Anak-anak kita tidak lagi disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak kenal Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus Kristus. Kemudian anak-anak mendapatkan pengembalaan. Anak-anak kita hatinya tidak kosong. Dia mengenal tujuan hidup yang paling sederhana. Anak-anak punya komunitas rohani dan anak-anak dipulihkan. Oke, kita diskusi sekarang ya. Ya, tadi materinya luar biasa bagus dari Pendeta Heri, apa tujuan kita untuk melayani anak, ada 5 tadi ya. Mungkin dari rekan-rekan para pengajar ada pertanyaan dari 5 itu sebelum dilanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Itu pertanyaannya dari ke-5 poin tadi, yang mana yang belum kita capai atau yang paling sedikit pencapaiannya? Ada yang mau sharing nggak? Shalom, mungkin saya Novi dari Immanuel. Saya sebetulnya belum menjadi guru sekolah minggu, ya. Tapi kalau dibilang pelayanan anak yang belum kita capai, saya rasa di anak-anak dipulihkan. Karena sepertinya kita dari guru sekolah minggu belum mencapai anak-anak yang mungkin keluarganya ada yang broken home, ada masalah, mungkin belum mencapai ke sana. Karena kan anak-anak terkadang dipendam sendiri, mungkin mereka tertawa tapi hatinya kita tidak pernah tahu. Sepertinya itu. Terima kasih, Shalom. Ya. Ya dari Immanuel dipulihkan, perlu lagi Pak, ada lagi yang... Boleh, dari wilayah lain coba. Baik, terima kasih. Saya Vini dari BPI Mandung. Ya. Mandung ya? Ya. Masih di bawah Immanuel Tabanan. Ya. Secara umum, seperti yang dikatakan Ibu Novi, itu juga pergumulan buat kami. Tetapi mungkin yang perlu saya tanyakan lebih lanjut mengenai poin anak-anak dihindarkan dari kesesatan. Mungkin karena saya baru bergabung, jadi saya tidak sempat mendapat materi sebelumnya.
Nah, yang ingin saya tanyakan, batasan kesesatan itu seperti apa yang bisa dikatakan bahwa ajaran itu sesat? Apakah dilihat dari dogmanya atau mungkin penafsiran-penafsiran teologisnya? Itu yang masih bingung, dan kebanyakan kesesatan yang terjadi itu berkaitan dengan tradisi atau budaya turun-temurun yang kita hadapi. Dan kebiasaan itu juga kita turunkan kepada anak-anak. Jadi mungkin bagaimana caranya atau solusinya untuk menghadapi hal ini. Terima kasih. Oke, terakhir. Tadi kakak yang baju biru, kakak siapa? Yang sendirian fighting. Saya kakak Eni dari Bethesda Lalanglingga. Kalau menurut saya, memang saya setuju dengan ibu itu, supaya saya itu ya bingung itu tentang kesesatan itu, Pak. Oke. Tentunya saya bingung, kalau yang lainnya sudah anak-anak sudah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, sudah itu anak-anak sudah hafal mengenai Tuhan Yesus. Oke. Kalau anak-anak mendapat pengembalaan, itu seperti guru sekolah minggu mengajar anak gitu. Maksudnya. Yang, Oke, nanti terus kita itu, saya jawab ya, karena iya. yang pertama juga ada. Ya, Yang mana yang mau terus tanyakan? itu yang Oke. lain itu cuma itu Kesesatan aja, Pak. dan pengembalaan itu. Iya, itu aja yang agak bingung. Oke, Oke, sudah ada 2 jenis pertanyaan ya Pak Oke, Pendeta. yang pertama Bisa tadi silakan apa langsung. ya? Lupa Yang saya. pertama justru pertanyaan kita, adakah tujuan pelayanan anak yang belum kita capai dan mengapa? Oh iya. Dan ternyata Dipulihkan itu ya, yang dipulihkan. dipulihkan itu terutama Nah. dari anak-anak yang terluka tapi tidak kelihatan mereka terluka ya. Oke. Rekan-rekan, siapa sih teladan kita dalam mengembalakan anak? Coba, Tuhan Yesus. Salah satu aspek relasi Tuhan Yesus dengan umatnya adalah sahabat. Betul? Sahabat. Yesus Tuhan kita, Yesus Allah kita, betul. Yesus apalagi Raja kita, Juru Selamat kita. Tapi jangan lupa, Yesus sahabat kita. Nah oleh karena itu, selain kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang dipandang oleh anak-anak sekolah minggu kita, teladan jadi anak-anak, jangan lupa wujudkan juga citra diri sebagai sahabat mereka. Kalau kita hanya ngomongnya jaim ya, tahu jaim? Jaga image ya, dengan anak-anak kita ngomongnya sangat teratur ya, dengan nada yang begitu merdu. Tanpa kita pernah lucu-lucuan dengan anak-anak gitu ya, guyon-guyonan dengan mereka. Sulit anak-anak tuh melihat kita sebagai figur sahabat. Itu sebabnya sebenarnya tidak selalu harus tampil perfect. Kadang perlu tampil apa adanya, tapi tidak ngawur ya. Artinya anak-anak melihat sisi manusiawi kita. Salah satunya selera humor. Bisa ngajak anak ketawa, bisa ngomongin hal-hal yang sifatnya tidak mesti langsung seperti cerita Alkitab. Mungkin ngomong hal-hal yang lagi ngetren saat ini. Kalau anak-anak remaja kita suka BTS, sebaiknya kita tahu sedikit banyak tentang BTS. Blackpink. Tahu BTS? BTS itu apa Kak? Itu menara. BTS itu salah satu band Korea yang terkenal itu. Saya tahu itu ya, karena dulu waktu saya di Bangli, majelis kan sering sharing nih kita. Karena kita cukup akrab, sering sharing, seringlah cerita pergumulan anak. Wih anak saya lagi tergila-gila Pak dengan BTS gitu. Dengan Jungkook, ya bukan Jongkok ya, Jungkook, siapa lagi namanya itu? Jimin, wah ini tahu nih. Nah kalau kita mau menjadi sahabat mereka, obrolan kita kadang-kadang bisa seputar BTS. Untuk membuat kesan manusiawi itu muncul. Jelas ya? Nah dari situ anak-anak nanti berani cerita pergumulannya. Kakak saya punya masalah loh, boleh nggak saya cerita gitu. Tapi kalau hanya cerita soal Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang, itu memang harus. Tapi jangan cuma itu aja. Cerita hal-hal yang sehari-hari juga penting. Misalnya, makanan lagi ngetren misalnya, sekarang, apa ya? Cerita mie kober gitu misalnya ya. Cerita mie, apa lagi? Apa ya yang lagi ngetren? Yang dekat Undira itu apa itu? Gacoan gitu. Beberapa anak-anak tuh rajin di kuliner, diajak orang tuanya. Nah start ngomong dari sana, kamu udah coba di mana? Oh di Gacoan di Tegal Jaya itu enak gak di sana? Enak. Kakak sih belum loh.
Kakak pernah coba yang di sesetan, enak nggak di sana? Enak. Kapan-kapan ke sana yuk. Nah dari situ sebenarnya, kalau kita berani ngobrol hal kayak macam gitu loh, anak-anak akan terbuka membuka masalahnya. Tapi kalau kita selalu tampil perfect, seperti citra guru tok gitu ya, namanya cerita sahabat, itu yang berat. Jangan-jangan saya cerita dimarahi ya. Jangan-jangan saya cerita dimarahi ya. Ada kasus yang tragis sekali di Baturiti, bukan di komunitas Kristen, non-Kristen. Adiknya tenggelam di kolam, meninggal sampai ngapung. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kok nggak kasih tahu? Takut dimarahi kalau bilang adik jatuh di air. Kenapa bisa begitu? Cenderung ya, karena mereka takut apa? Dimarahi. Kalau kita jadi orang tua, anak kita begitu, miris nggak hati kita? Miris ya. Takut bilang adiknya jatuh ke air karena takut dimarahi. Ditunggu adiknya jatuh sampai ngapung, nggak ada nafasnya lagi. Siapa yang salah? Susah kalau saling menyalahkan. Nah itu yang membuat mengapa suasana persahabatan itu penting. Supaya anak-anak tidak punya pikiran begini, kalau saya cerita nanti dimarahi. Mestinya mereka gini, kalau saya cerita akan dikasih tahu bagaimana harusnya saya bersikap gitu loh. Kalau saya cerita kan ketemu jalan keluarnya, gitu mestinya. Kalau saya cerita dimarahi, sebenarnya ini pun bagian dari kekurang tepatan kita membangun citra diri dan juga pengajaran. Jelas ya Kak ya? Yang kedua adalah tentang pertanyaan implementasi kesesatan dan juga penggembalaan itu seperti apa, mungkin the real-nya Pak. The real-nya, oke. Tadi konteks kita bicara bukan dogmatika ya. Konteks kita bicara adalah, bisa dibalikin ke yang konteksnya bukan dogmatika Kak. Tapi konteks tadi yang saya bicarakan adalah konteks karena kita berasal dari berbagai suku bangsa. Kakak suku apa? Sabu, ya. Pasti punya cerita-cerita rakyatnya. Karena dulu waktu istri saya punya pegawai orang sana, atau tetangga saya nih, punya asisten rumah tangga orang timur juga, banyak juga dia punya tahayul diajarkan ke ponakan saya gitu loh. Akhirnya ya dikasih tahu juga gitu loh. Nah itu sebenarnya bagaimana kekristenan meluruskan ajaran-ajaran nenek moyang. Kita betul, kekristenan tidak melawan budaya. Segala budaya yang baik dan benar tidak bertentangan dengan firman Tuhan harus kita terima. Injil menguduskan budaya. Tapi juga Injil harus di atas budaya. Jelas ya? Contohnya kita sekarang orang Bali nih, atau gereja Bali. Kan biasa kita pakai pakaian Bali, betul? Bahkan pakai udang. Tahu artinya udang itu begini? Udang yang ada janggarnya, yang ada kayak paruhnya itu lambang penyembahan itu. Kalau kita pakai udang yang begini, itu artinya hati kita menyembah kepada Ida Sang Yang Widi. Yang hari ini kita kenal sebagai Bapa di dalam Kristus Yesus. Gitu loh. Kita tidak menyembah kepada yang lain, tapi kepada Tuhan yang hidup. Kalau dogmatika mungkin nanti Kak ya di sesi yang lain ya. Saat ini adalah concern kita, pengajaran setelah minggu kita, membersihkan anak-anak dari tahayul suku-suku bangsa yang kita bawa masing-masing. Orang Bali punya tahayulnya, orang Sabu punya tahayulnya, orang Jawa punya tahayulnya juga, benar? Dan lain-lain. Kita tidak pelihara tahayul, apalagi pelihara tuyul ya. Jangan. Jangan ketawa. Saya punya cerita menarik soal ini. Di sebelah timur gereja Buduk, ada seorang bapak ya, dan ibu punya rumah makan, punya pegawai. Waktu nyepi, pegawainya duduk-duduk main HP. Pegawainya ini suka main nomor togel. Tahu nomor togel ya? Waktu nyepi dia duduk di teras depan rumah, didatangin 3 makhluk kecil. 3 makhluk kecil, bukan makhluk sungguhan, bukan anak kecil juga. Ditanya gini, kamu mau kaya? Kamu mau bahagia, mau kaya? Mau, dia bilang. Apa syaratnya? Uang, dia bilang. Uang, tumbal manusia. Dia bilang, enggak jadi, dia bilang. Jadi ini bukan hal yang di film horor aja, ini real. Baru aja nyepi kemarin di kampung saya. Pegawainya saya nggak tahu dia imannya apa ya, tapi orang tua, bosnya itu Jemaat Budo salah satunya. Pegawainya yang diteror, bukan diteror, ditawarin. Mau bahagia, mau kaya, mau. Apa syaratnya? Uang, dia bilang. Tumbal manusia. Iya. Jadi itu Kak ya, dibersihkan dari tahayul suku-suku bangsa yang kita punya.
Nah, penting sekali bangun jati diri kita nih orang Kristen. Saya orang Bali, tapi yang lebih dalam dari orang Bali adalah orang Kristen. Kita orang Jawa sebagian, yang lebih dalam dari orang Jawa adalah orang Kristennya gitu loh. Jangan dahulukan kita sebagai orang Bali, orang Jawa, orang Sabunya, orang Papuanya, tapi dahulukanlah jati diri saya orang Kristen. Baru orang Kristen Bali, orang Kristen Jawa, orang Kristen Sabu, orang Kristen Papua, orang Kristen Batak gitu. Orang Kristen Jepang, Kupang, saya kira Jepang Pak. Itu kadang-kadang orang tuh entah kenapa ya, suku bangsanya yang duluan, Kristennya di belakang itu loh. Itu yang membuat tahayul terpelihara. Dan nggak selesai-selesai. Harusnya Kristennya di depan, suku bangsanya di belakang. Saya Kristen Kupang, Kristen Bali, Kristen Jawa, dan lain-lain. Gitu ya. Yang terakhir tadi soal pengembalaan. Nah, feed my lamb, dalam bahasa Inggris artinya beri makan domba-domba saya. Domba-domba yang kecil. Jadi pengembalaan startnya itu Ibu dari cerita-cerita Alkitab. Dari cerita-cerita Alkitab baru kunjungan, pendampingan, penguatan gitu. Makanya jangan sampai guru sekolah minggu tidak tahu cerita Alkitab. Penting sekali kita betul-betul mengaminkan saya seorang guru sekolah minggu. Gitu loh. Saya seorang guru sekolah minggu. Coba pegang di dadanya masing-masing. Saya seorang guru sekolah minggu. Bagi yang remaja, saya seorang guru remaja. Mengapa penting? Supaya kita betul-betul mengaminkan pelayanan ini dengan benar. Saya kesaksian sedikit ya. Saya itu butuh bertahun-tahun mengaminkan diri saya sebagai pendeta terus Bang. Karunianya ada, buah pelayanannya ada, tapi mengaminkan jati diri sebagai pendeta itu butuh beberapa waktu bagi saya. Akhirnya saya nyerah juga, betul Tuhan, saya adalah seorang pendeta. Apa artinya pendeta? Gembala. Saya seorang gembala. Kalau gembala, apa kategorinya gembala? Harus selalu punya sesuatu untuk domba-dombanya. Kalau kita gembala kambing domba, ya harus selalu punya rumput, betul? Itu udah kebutuhan pokok itu. Di Bukit Sari ya, gembala sapi itu, duluan sapinya yang sarapan daripada tuannya. Makanya banyak yang sakit emah. Pak Pendeta Yohanes dulu kan suka ini, bawa kesehatan gitu ya, check up jemaat gitu. Penyakitnya orang Bukit Sari sakit emah. Akhirnya usut punya usut apa sebabnya? Bagi mereka sapi harus makan dulu baru saya sarapan. Pagi bangun-bangun cari rumput kasih makan sapi baru sarapan. Idealnya ya makan bareng ya, sapi makan saya juga bawa bekalnya gitu loh. Sapinya makan kita makan ya. Supaya gembala dengan domba-dombanya tetap sehat dan kuat bersama-sama. Jangan sampai gak punya cerita buat anak-anak. Dan kapanpun dapat giliran cerita harus siap. Kalau kita guru sekolah minggu, kita persiapan bukan hanya hari Rabu, bukan hanya hari Sabtu, tapi setiap hari kita persiapan untuk pelayanan kita. Jadi orang yang selalu apa? Siap. Oke, next, lanjut. Nah ini dia, untuk mencapai tujuan pelayanan anak ini kita harus bersinergi. Katakan bersinergi. Pertanyaan saya, apa itu sinergi? Bekerja sama, good. Waktu kita di sekolah, kalau ulangan dilarang bekerja sama, betul? Kerjain sendiri-sendiri. Tapi dalam hidup kita, mengembalakan melayani harus kerja sama. Pertama harus dengan orang tua. Di Cicel saya dengar ya Pendeta Rio itu memberi kesempatan orang tua mengajar anak-anak. Sebulan sekali. Jadi sebulan sekali disediakan materi lepas, dibuatkan liturgi, dan tidak ada kelas sekolah minggu di gereja. Diumumkan nanti para orang tua lah yang mengajar anak-anaknya di rumah dengan materi yang telah disediakan. Lagu bisa pakai ini, kalau nggak bisa pilih lagu yang Anda bisa. Doa bahkan telah ditulis, cerita telah ditulis, tinggal diperagakan aja. Itu bagus loh. Sehingga tidak kaget ketika pandemi, betul? Ketika sekolah minggu ditutup, enggak kaget. Kenapa enggak kaget? Orang tua sudah bisa. Nah ada juga nih, saya enggak cerita siapa gitu ya. Ada juga nih sekolah minggu yang sama sekali sampai hari ini enggak bisa offline. Selalu online saja.
Dan anak-anak sepertinya partisipasinya kurang begitu banyak. Ya saya bagi cerita ini. Kasih materi ke orang tua. Dan suruh mereka buat laporan sederhana. Minimal pas lagi pelayanan ngajar di foto. Masukkan di grup sekolah minggu dan grup jemaat. Supaya saling menyemangati. Kalau sama sekali nggak bisa, seringkali orang tua memang belum kenal Tuhan Yesus, itu masalah. Sehingga baca cerita sekolah minggu rasanya nggak nyambung. Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus ya, baca cerita sekolah minggu bisa nggak nyambung loh Bapak Ibu. Blank dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya begitu masalahnya. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus ya, saya baca buku Renungan Raja Wali nggak ngerti. Baca Alkitab pun blank. Tapi ketika ikut Yesus, ada koneksi. Baca Alkitab seru, seperti cerita bersambung. Seperti nonton sinetron gitu loh, ibu-ibu yang suka sinetron, kan pengen ikut terus, apa sebabnya? Tahu cerita lama, ingin tahu cerita yang baru. Begitu seseorang connect dengan Alkitab, dengan Tuhan Yesus, baca cerita Alkitab, pengen tahu kelanjutannya bagaimana. Akhirnya nggak sadar, baca Kejadian selesai sampai Wahyu. Bahkan sampai baca Kamus Alkitab juga. Di belakangnya kan ada. Kamus Alkitab sampai ke Kidung Jemaat di belakang itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Lanjut, sinergi juga dengan guru-guru yang lain. Nah, rekan-rekan, satu hal yang mesti kita pegang, teman-teman kita bukan saingan. Guru-guru di sebelah kiri kanan kita bukan saingan, sama sekali bukan. Karena beberapa orang, semoga ada di sini ya, terlalu kompetitif, selalu ingin bersaing. Padahal harusnya kita bersinergi. Bagaimana caranya bersinergi? Harus berani mengakui kelebihan, kekurangan masing-masing. Biasakan di kelas mengajar itu, atau di kelas persiapan mengajar terutama, saling mengapresiasi. Ya. Artinya saling memberi pujian. Tapi jangan pujian yang dibikin-bikin. Pujian yang otentik, memang betul itu kelebihannya dia. Wih kakak hebat, bagus sekali ya, saya kagum loh kakak bisa merangkul anak-anak sebagus itu. Saya belum bisa sebagus itu merangkul anak-anak gitu loh. Yang bagus ceritanya, wih kakak ceritanya bagus sekali loh. Sampai saya pun ikut terpesona mendengar ceritanya. Wih kakak mimpin pujiannya bagus sekali loh. Suasananya hidup, padahal tadinya krik-krik gitu, garing. Pas kakak yang mimpin kok rasanya saya pun ikut terbawa dengan anak-anak. Wih kakak tuh dekat sekali sama anak-anaknya kayak sahabat. Bagus kak. Nah di situ kita saling menghargai, saling bersinergi. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sudah pasti tadi ini, dengan persiapan. Ya. Nah dari ketiga hal ini, yang mana yang sinerginya kurang? Langsung aja coba yang cepat. Kak Pastio coba. Oke, Kak Tio dari Bukit Palma, sinergi dengan orang tua. Apa kendalanya? Dengan pandemi ini, kita jarang sekali bagaimana berhubungan dengan orang tua. Maksudnya dalam artian secara langsung. Oke, jarang ngobrol gitu ya? Jarang ngobrol. Kalau dulu habis waktu sebelum pandemi, habis ibadah sekolah minggu pasti kita sempatkan ngomong dengan orang tua. Tapi upayanya apa Kak ketika pandemi? Upayanya apa? Upayanya ya pakai video call aja atau telepon kadang-kadang gimana anak-anak mengikuti ibadah online-nya karena Bukit Palma online lagi sekarang. Good. Oke, apakah semua sama kendalanya? Sama ya? Oke, yang penting kita mengupayakan walaupun belum tentu semua orang tua menyambut upaya kita sepenuhnya. Ada orang tua yang pergumulannya nggak rukun gitu loh, cekcok suami istri. Sehingga ketika diberikan tugas tambahan mengembalakan anak-anaknya, betul-betul nggak bisa. Orang dia aja nggak damai hatinya. Masih panas, masih kepahitan, akhirnya dia dimaklumi. Anak-anaknya coba diajak ngobrol mungkin sehabis kelas. Atau ketemu di rumahnya mungkin, atau di tempat lain gitu Kak. Yang penting upaya rekan-rekan ada ya. Jangan berhenti berupaya hanya karena orang tua tidak kooperatif. Dari 50 kakak orang tua, mungkin 20 tidak kooperatif, tapi 30 mau. Dan kita harus tetap maju. Jangan kecil hati gara-gara ada yang gak mau gitu loh. Aman? Next ya. Rekan-rekan, jangan lupa mempersiapkan diri secara pribadi.
Bukan hanya pendeta vikaris loh, seorang rohaniawan, kita juga seorang gembala. Saya bahkan mengatakan tidak suka menyebut jemaat itu orang awam. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Istilah orang awam itu dulu marak pada abad pertengahan. Ketika kitab suci hanya dipegang oleh rohaniawan. Sekarang kan kitab suci sudah free, betul nggak? Jemaat bukan lagi orang awam. Oleh sebab itu kenallah Tuhan dengan dalam. Makin dekat Tuhan, makin kenal Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Makin beriman. Kalau makin dekat dengan seseorang, kepercayaan makin tumbuh, betul nggak? Tuhan itu kan pribadi yang maha baik, betul? Kalau kita kenal dia, ketemu nggak kita kejahatan dalam dirinya? Tuhan pernah fitnah nggak? Pernah dusta nggak Tuhan itu? Pernah berbuat dosa nggak Tuhan itu? Kalau kenal pribadi yang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah fitnah, nggak pernah bohong, semakin kenal dia, kita semakin percaya nggak? Pasti. Semakin dekat dengan Tuhan kenal dia, iman kita akan berkobar-kobar, membara, bersinar, memancar. Penuh juga dengan firman, sehingga tidak mudah digoncang, rekan-rekan sekalian. Berikutnya, next. Jadikan Kristus sebagai pusat pelayanan kita, semuanya harus berdasar pada Kristus. Sebagaimana Tuhan mengembalakan saya, demikian saya mengembalakan anak-anak. Pandang anak-anak sebagaimana Tuhan memandang mereka, pandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita juga. Setiap cerita harus dibawa kepada Tuhan Yesus ujung-ujungnya. Semua ada di sini. Ya, next. Selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Apa tandanya kita berhenti jatuh cinta? Ogah-ogahan. Ogah-ogahan kita. Kita melayani pun sebenarnya kewajiban aja. Memang betul ya, dalam hidup pernikahan itu walaupun perasaan saya nggak membara sama kamu lagi, tapi kita harus tetap bersama, jangan cerai, itu betul. Tapi ya dalam pelayanan hubungan dengan Tuhan, jangan berhenti di sana. Kalau sudah tidak membara lagi, saya harus retreat. Harus apa? Retreat. Baik secara pribadi maupun secara jemaat, secara wilayah, secara sinodal. Saya harus retreat. Mengobarkan kembali cinta yang semula. Kalau orang jatuh cinta, hujan nggak jadi halangan, betul? Ada yang berhenti pacaran gara-gara hujan? Kan enggak ada. Kan enggak ada ya. Kalau sudah jatuh cinta itu tidak ada yang namanya hal yang terlalu sukar. Enggak ada. Tantangan itu bisa aja dihadapi. Nah ini dia. Kalau kita mulai letih, lesu, lunglai, lemas, malas melayani, malas mengisi diri, seringkali karena jatuh cinta sudah lama. Udah enggak lagi jatuh cinta. Harus pulih lagi. Apa tandanya? Ini poin yang paling penting yang mana sih? Yang ini, poin ketiga. Jangan tuntut diri berlebihan, jangan tuntut Tuhan tapi bersyukur. Ya udah nikah, coba kadang udah nikah. Kenapa hidup pernikahan jadi jelek ya? Banyak pertengkaran, saling menuntut. Benar? Saya bicara pernikahan normal ya, bukan pernikahan yang abnormal. Yang abnormal itu apa? Suaminya punya pacar di luar, tuh yang abnormal. Istrinya punya good friend di luar, itu namanya yang abnormal ya. Yang normal ini, yang normal. Pernikahan yang normal itu jangan saling menuntut. Waktu pacaran saling menuntut gak sih? Enggak dong? Kalau kamu gak bisa biar saya aja. Kamu lupa bawa dompet ya? Saya aja yang bayar ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang entah kenapa ya, ikut Tuhan Yesus awalnya kasih agape. Lama-lama hilang kasih agapenya. Menuntut diri berlebihan. Kalau tuntut diri, lama-lama pasti tuntut Tuhan juga. Setelah tuntut diri, akhirnya tuntut Tuhan. Saling tuntut-tuntutan. Kasih menjadi dingin. Pergumulannya gini, kayaknya saya agak malas ya, kenapa? Banyak doa-doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Sudah 10 tahun saya berdoa, Tuhan belum jawab, jadi maaf aja ya. Saya semangatnya agak kurang di setelah minggu. Jangan.
Sadari Tuhan dengan kita kasihnya agape. Terus terang ya, teman-teman dari timur mana? Indonesia Timur angkat tangan. Salah satu kata yang saya sering dengar di Indonesia Timur itu apa? Begini, kalau Tuhan masih sayang sama saya. Bener nggak? Kalau Tuhan masih sayang sama saya. Kalau Tuhan masih sayang, itu sebenarnya nggak boleh diucapkan. Tuhan selalu sayang sama saya forevermore. Amin. Jangan pernah berkata Tuhan masih sayang apa enggak. Tuhan sayang saya selama-lamanya. Coba next lagi, lalu belajar. Udah saya tadi sharingan ya. Jangan hanya persiapan di hari persiapan. Persiapanlah setiap, semua pegang HP, kadang-kadang ya sehari itu ada harusnya 1 artikel sekolah minggu yang kita baca. Cari di Google aja, kan semua pegang HP toh? Betul? Misalnya apa? Menjadi guru sekolah minggu yang kreatif. 1 hari 1 artikel aja dibaca. Setahun berapa artikel? Udah jenius itu tahun kedua. Kalau betul-betul mau digarap. Kadang-kadang buka HP, TikTok aja ya. TikTok pun kalau ada yang bagus sebenarnya bisa juga sih. Kan TikTok juga banyak ya, ada firman, betul? Walaupun saya jarang buka sih, ada sekolah minggu juga ada ya kreativitas macam-macam. Next, harus solid. Kadang-kadang ya saya temukan ada aja 1 orang yang sulit diajak bersama di masing-masing jemaat. Mengalami hal itu pernah? Punya 5 guru sekolah minggu, tapi 1 orang ini susahnya minta ampun. Diajak persiapan mengajar tidak pernah datang, diajak pembekalan wilayah tidak pernah datang, jadi orang yang paling sulit. Kita membutuhkan banyak hikmat untuk bekerja sama dengan beliau, tapi jangan dibuang. Dia ada juga untuk kita rangkul. Lanjut, oke, 1 pertanyaan lagi aja. Dari semua hal ini, yang mana yang paling sulit rekan-rekan kembangkan secara pribadi? Coba. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Gini Pak Pendeta, mungkin sekedar share dari pemahaman yang sudah sama-sama kita pahami tadi, berbicara tentang komunikasi rohani. Sebetulnya kalau bagi saya mengacu dulu pada diri sendiri, seperti yang tadi Bu Pendeta bilang dalam penjelasan yang pertama mengawali doa, kenali dulu diri kita, benarkah kita sudah siap menjadi guru sekolah minggu. Karena ada begitu banyak hal yang sudah nyata di depan kita bahwa ketika kita mau mengajar anak-anak, kita harus menjadi panutan. Karena ada pengalaman yang menarik di jemaat-jemaat, bagaimana kita mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak, tetapi diri kita sendiri bertengkar dengan tetangga. Guru sekolah minggu sendiri, anak-anaknya menyaksikan dia ribut dengan tetangga. Dia tidak teguran dengan tetangga. Karakternya di luar sangat berbeda dengan karakter di dalam. Itu pertama. Jadi anak-anak jadi bingung. Malah ada di satu jemaat, anak-anak bilang mama kamu itu nggak benar. Nah, seperti itu. Jadi itu tantangan bagi guru sekolah minggu ya. Bagi kita sebagai pelayan anak. Dan yang kedua, memahami tentang metode pengajaran Pak Pendeta. Pernah kami di WA Group ya, ada dari jemaat menanyakan, gimana cara kita mengajarkan, saya sempat baca, ada buku pedoman yang sering kita pakai ya Ibu seperti ini. Memang kalau kita melihat ini, apalagi kalau dalam cerita Alkitab tentang perjanjian lama, ada tokoh-tokoh yang disampaikan di situ, terlalu sulit mungkin untuk menceritakan itu, membahasakan itu kepada anak-anak. Terus ada tanggapan dari jemaat lain, iya kami kesulitan karena bingung mau cerita apa gitu, gimana pendekatannya seperti apa. Terus saya pernah jawab dan pernah share dengan Kak Dedi, kalau saya memahami hal itu, kalau mungkin bagi kita sulit membahasakan itu, karena di perjanjian lama kan bahasanya itu aja agak sulit memahami. Anak-anak aja dengar firman, baca Alkitab, sudah 10 ayat sudah bosen. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang seperti apa yang harus kita metodekan untuk mengajar anak-anak. Dan yang ketiga dasar pengajaran Pak Pendeta, memang firman Tuhan ya. Tapi kalau bagi kami di Jemaat Immanuel Pilang yang pertama itu doa. Saya kalau mengajar setiap pagi, saya pertama langsung bilang, siapa tadi pagi bangun pagi berdoa? Dari tempat tidur duduk gitu.
Hal-hal yang paling mendasar yang bagaimana pendekatan yang untuk anak-anak bisa mengerti sebelum dia bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Itu jadi, dan yang keempat kita mau mengenal karakter anak lebih jauh. Mungkin sekedar himbauan menjadi guru sekolah minggu memang tidak boleh tipe orang yang punya sifat emosional. Pasti itu Pak Pendeta. Seperti tadi Pak Pendeta bilang, saya sangat setuju, jangan pencitraan. Jangan kelihatan bagus sekali kalau mengajar, tutur katanya, performance-nya. Bukan seperti itu. Bagaimana kita memposisikan diri, mengintimidasi anak dengan hal yang baik, dan mungkin menghipnotis anak dalam kita mengajar. Kalau di jemaat kami, saya punya anak kecil-kecil, rewelnya minta ampun Pak Pendeta ya. Lari sana, lari sini. Terus sering orang tua mendampingi itu marah dengan anaknya. Tapi saya bilang jangan dimarahin. Anak itu saya rangkul, dicium, dipeluk, dan dibisikin. Benar Pak Pendeta bilang, dibisikin dalam doa. Jadi di telinganya didoakan. Dan dalam perkembangannya luar biasa, ada anak yang dari Kupang Bu ya. Namanya Ray, di jemaat kami, luar biasa nakalnya. Tapi ketika kita memberikan pengajaran pendekatan yang baik, ya istilahnya menyayangi dia, merangkul dia. Mungkin penting sekali bagi kita, anak itu tidak boleh dimarahi. Anak-anak itu tidak boleh sekalipun kita bicara kasar. Kita harus merangkul dengan kasih sayang, dipeluk, dicium, di dahi, dibisikin kata-kata. Nah, satu kendala yang ada juga di jemaat kami cuma ada 18 anak sekolah minggu Pak. Jadi yang kecil ada yang besar. Jadi digabung memang, tidak ada perbedaan kelas ya. Tapi anak-anak itu paling suka sekali kalau di Immanuel Piling, guru itu bercerita dan mendramakan. Jadi saya sering kalau mengajar, kalau bahan Alkitabnya agak sulit dipahami oleh anak-anak, saya memanggil 1-2 anak dan mendramakan cerita itu. Jadi saya sebagai Tuhan Allah nanti anak, tapi diikuti lafal saya anak-anak itu. Jadi kami ingin bertanya kepada Pak Pendeta dan mungkin ada hal yang boleh kami dapatkan, dasar pengajaran untuk anak-anak dan metode pengajaran yang seperti bagaimana, yang maksimal, yang memang harus diajarkan kepada anak-anak. Selain share yang tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Makasih Kak, makasih sharingnya Kak ya. Pertanyaan juga cukup banyak tadi, semoga saya ingat semua. Kalau ada yang saya lupa mohon diingatkan ya. Nah mengenai guru-guru yang katakanlah sikapnya jelas-jelas tidak menjadi teladan gitu ya. Saya kira tugas ketua harus menegurnya. Kan masing-masing jemaat punya ketua ada? Ketua sekolah minggu lah, betul? Kalau ketua enggak bisa, majelis bidang. Kalau majelis bidang enggak bisa, baru jenjangnya ke pendeta atau vikaris. Yang ada di sana. Sebenarnya ya menegur itu hal yang wajar. Yang membuat teguran itu serem ya, kita nggak cakap menegur orang itu masalahnya. Ingat ya, menegur itu bukan menghancurkan hati seseorang, tidak. Menegur itu menghancurkan kehendak jahat seseorang. Dan memulihkan hatinya. Mendapatkan hatinya dan memulihkan hatinya. Kadang-kadang kita negur itu nyakitin orang gitu loh. Makanya perlu hikmat buat negur orang. Perlu juga konsultasi negur orang. Mungkin simulasi negur orang, ngerti maksudnya ya? Kalau kita ingin negur Kak Pastio misalnya, tim saya misalnya Bang Wito. Dengan Wito saya simulasi dulu nih Bang. Misalnya kamu Kak Pastio ya, saya ngomong gini gimana perasaanmu Bang? Nah, bisa juga begitu. Sebenarnya menegur itu hal yang wajar, bukan hal yang aneh, harus malah. Tim pelayanan yang sehat berani menerima teguran. Oke, berikutnya Kak, mengenai susah ya dan lain sebagainya. Itulah gunanya kelas persiapan mengajar. Saya ngomong gini bukan hanya teori loh. Saya pun juga dulu pendeta jemaat. Waktu zaman saya jadi pendeta jemaat di Bangli, kita bahkan persiapan banyak buku. Kan buku yang pertama kan banyak toh. Kita pakai sistemnya mirip GKI sekarang nih. Sekolah minggu sama semua materinya, aplikasinya mungkin bisa beda. Metodenya sedikit beda, tapi remaja punya buku sendiri. Itu GKI. Nah kita sedang belajar dari mereka sebenarnya. Nah sebenarnya tugas pendeta jemaat atau vikaris ya yang mendampingi juga bareng-bareng belajar materi itu. Dulu guru-guru di Bangli sering bertanya begini, Pak, kalau materi ini kelas kecil gimana saya membukanya? Langsung saya peragakan begini Kak, begini gimana? Kira-kira seperti ini, paham? Paham. Kalau kelas tengah gimana? Oke, kelas tengah, sekarang kelas tengah ya. Saya peragakan sedikit nih, sudah.
Kelas besar gimana? Oh, kelas besar juga, oke lah kelas besar gini caranya. Remaja gimana? Oh kalau remaja poin-poinnya apa? Kita bikin 5 poin remaja. Gitu Kak. Itulah gunanya ada kelas persiapan. Tidak ada buku yang langsung jadi pelek bagus untuk semua gereja. Nggak ada. Itulah gunanya kelas pengajaran. Kalau metodenya bebas. Karena di masing-masing gereja bisa jadi beda cara komunikasinya. Seperti gerejanya kakak itu. Kalau dari kecil sampai besar, oh boleh. Bahasanya mesti disesuaikan. Lagi satu ya. Ini bukan kunci mobil. Gitu. Jadi metodenya tidak kaku Kak. Dan juga jangan takut dengan metode baru. Metode drama boleh, metode bercerita boleh, monolog, atau metode apa lagi? Nyanyi sambil cerita sambil nyanyi pun juga boleh. Di kelas-kelas kecil ya, saya lihat di gereja-gereja karismatik semacam GBI, mereka itu sering pakai metode cerita sambil nyanyi. Poinnya simpel, jauh lebih simpel dari gereja kita. Gereja kita loh kaya sekali ceritanya, panjang lebar. Kalau mereka nekanin 1 poin berkali-kali. Lagi nyanyi lagu refnya doang, lagi yel-yel di tengah jalan, lagi cerita lagi, itu aja. Interaktif mereka dan serunya mereka dapat Kak. Bebas ya metodenya ya, tidak dibatasi. Silahkan kalau Bu Pendeta mau sharing sedikit. Terima kasih. Untuk apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Pendeta Heri bahwa saya ada beberapa catatan saja untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Oke, saya berdiri. Menjadi pengingat bagi kita semua dalam pertemuan hari ini. Jadi yang pertama saya mencatat bahwa bereskan dulu diri kita, maka pelayanan kita akan menjadi berdampak. Bahwa ketika kita sudah dapat mengerti dan memahami tujuan pelayanan kita, siapa diri kita dan untuk apa kita mengambil bagian itu, maka pelayanan yang kita lakukan akan menjadi berdampak. Sekecil dan sederhana apapun, peran kita sebagai guru sekolah minggu itu akan berdampak bagi anak-anak yang kita layani. Lalu yang kedua, saya mencatat bahwa pelayanan sekolah minggu bukanlah pelayanan kecil, melainkan pelayanan yang penuh dengan tanggung jawab. Karena pelayanan sekolah minggu bertanggung jawab untuk gereja masa kini dan juga gereja masa depan. Jadi sekolah minggu bukanlah aset atau investasi untuk masa depan, tapi sekarang ini mereka adalah juga aset dari gereja karena mereka juga adalah anggota jemaat. Oleh karena itu mereka menjadi kalau saya katakan jemaat yang Tuhan percayakan untuk teman-teman layani. Karena itu mind frame atau cara berpikir kita, cara pandang kita harus diubah. Untuk melihat anak-anak itu bukan sebagai objek, tapi melainkan sebagai subjek. Yang sama dengan kita untuk saling belajar, mengisi. Karena toh ternyata iman anak-anak juga memiliki iman yang penuh kuasa dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah menolak anak-anak. Justru kita banyak belajar dari pengalaman mereka sebagai anak-anak yang mengenal Kristus dengan cara mereka sendiri. Lalu saya juga mencatat bahwa menjadi guru sekolah minggu bukanlah menjadi seorang raja, melainkan sebagai seorang hamba yang mau belajar dari iman anak-anak, menjadi sahabat yang terbuka buat mereka, yang mau dikritik dan dikoreksi oleh anak-anak sekolah minggu. Bukan karena cara berpakaian kita, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka dan menjadikan mereka sebagai teman dalam sekerja pelayanan di gereja. Lalu saya juga melihat bahwa dalam hari ini saya belajar untuk bagaimana kita melihat kembali motivasi kita melayani Tuhan itu sebenarnya diuji seiring dengan waktu dalam perjalanan kita menggumuli panggilan kita sebagai sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu. Tentulah sebagai manusia kita punya banyak kelemahan, punya banyak kerentanan, memiliki banyak kekurangan, tetapi Tuhan pakai kita untuk melayani. Oleh karena itu dengan segala apa yang kita ada pada saat ini yang kita punya, mari kita lakukan itu sebagai sebuah persembahan yang hidup buat Tuhan. Karena kita percaya bahwa banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang mau menerima panggilan itu. Lalu terakhir, kita tidak pernah berhenti belajar untuk memperlengkapi diri, baik secara kognitif maupun juga afektif. Dan kita tidak alergi dengan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat, tapi belajar juga merangkul nilai-nilai yang lokal yang baik dan juga belajar untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini
sehingga nilai-nilai spiritualitas kita, iman kita, dan juga kesehatan mental kita boleh semakin diperlengkapi bersama dengan pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah sekolah minggu di jemaat kita masing-masing. Dan saya berharap bahwa teman-teman sekolah minggu, guru-guru khususnya, mari kita sama-sama di wilayah Tabanan ini saling mumpuni gitu ya, saling menguatkan, saling menopang, karena sesungguhnya pelayanan sekolah minggu menjadi sebuah, kalau saya katakan sebagai sebuah kapal yang sebenarnya sedang sender gitu loh. Dia sedang nyender nih di dermaga. Yang mau siap-siap untuk berjalan. Siapa yang akan memperlengkapi kapal itu untuk bisa berjalan dengan baik? Kita semua. Jadi terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah memberikan gambaran ini, dan tadi catatan-catatan ini saya tuliskan sebagai dari percakapan kita sebagai conclusion, summarize bagi kita semua, bahwa untuk tadi yang pengalaman metodologi, saya pikir itu juga penting gitu ya, bagaimana kita metodologi pengajaran, bagaimana kita mengerti dan memahami bahwa batas-batas usia dari anak-anak usia yang sekarang dengan kita yang guru-guru usia generasi mulai dari boomers ini, lalu kita harus ngajar generasi Z, generasi alpha yang sekarang umurnya mungkin anaknya Pak Pendeta generasi alpha, anak-anak umur 12 tahun yang generasi Z, bagaimana kita melihat perkembangan teknologi dengan segala aplikasi yang ada, bukan hanya BTS. Saya belajar dari Naruto, bagaimana Naruto sebenarnya juga Alkitabiah. Kita belajar dari hal-hal sederhana seperti itu. Jadi terima kasih untuk hari ini dan pembekalan ke depan. Semoga juga semakin memperlengkapi kita semua untuk bergiat di dalam melayani guru sekolah minggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Lia. Rekan-rekan saya kira sudah cukup clear ya. Clear? Oke, kita baca sama-sama dulu. 3, 4. Pelayan anak yang kuat adalah hamba Kristus yang melayani bersama-sama dengan kuasa, hikmat, dan pertolongannya. Jadi bukan lagi kuat gagah kita sebenarnya, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita merasakan hal itu, niscaya kita tidak pernah berpikir pensiun. Mungkin tidak lagi terdaftar sebagai guru sekolah minggu karena usia kita sudah terlalu lanjut. Tapi kita akan melayani di rumah barangkali, keluarga kita, melayani tetangga kita. Seorang pelayan sejati tidak pernah berpikir buat pensiun, terus terang. Secara organisasi mungkin dia harus pensiun. Tapi secara pribadi tidak pernah berpikir pensiun. Tidak pernah bertanya juga, kapan saya selesai pelayanan, ya udah bosan saya. Kalau mulai bosan seperti itu, kasih mula-mulanya sepertinya kurang diperbaharui. Ya. Karena di samping itu ini yang penting juga. Tongkat apa itu? Estafet. Salah satu bacaan di Alkitab yang menyinggung tongkat estafet adalah Wahyu tentang teguran Tuhan kepada jemaat Efesus. Tahu ceritanya? Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu daripadamu. Kaki dian itu gambaran gereja. Artinya kalau kita melayani hidup tanpa cinta pertama dengan Tuhan, sulit membuat generasi pertama mengambil tongkat pelayanan kita. Di beberapa gereja susah nyari regenerasi. Mungkin kita belum menampilkan citra seorang pelayan yang melayani dengan sukacita. Orang-orang melihat kita orang-orang yang melayani dengan beban berat, dengan duka cita. Sehingga orang melihat kita nggak menarik gitu loh. Tapi kalau orang melihat kita kok menarik ya. Semua keluarga kita mau melayani karena melihat teladan kita bagus. Kok mama semangat sekali ya melayani, saya pengen loh. Kok papa semangat sekali melayani, penuh sukacita loh. Saya pengen ikut loh. Anak-anak kita begitu, anak-anak rohani kita begitu, niscaya tidak susah memberikan tongkat ini kepada generasi berikutnya. Di beberapa gereja mereka punya tips, kalau sudah masuk usia remaja, harus dipersiapkan regenerasi. Sudah mulai dijadikan calon-calon the next guru sekolah minggu. Jadi jangan tunggu mereka di PP Kristiasa dulu. Sudah di remaja kita beri sedikitlah pembekalan, panggilan, atau dorongan-dorongan tertentu untuk itu. Dan ini informasi umum untuk kita. Saya kira bagus juga di masing-masing gereja, mumpung ada Bu Pendeta dan juga Pak Vikaris ya di sini. Bagus juga kalau kelas katekisasi
ditambah dengan kelas magang pelayanan. Setiap anak-anak katekisasi nanti harus magang di sekolah minggu, magang di remaja, magang di pemuda, minimal itu. Atau magang di hari Minggu, jadi singers kah. Itu salah satu syarat kelulusan, harus punya praktek pelayanan. Coba dipikirkan ya, di gereja masing-masing. Kelas katekisasi dimasukkan kelas magang juga, supaya tidak asing dengan pelayanan. Ditambah dengan teladan kita melayani dengan gembira, wajah kita ceria, kita excited, tidak melihatnya sebagai beban, justru sebagai kesempatan mengenal dan mengalami Tuhan. Maka kelas sekolah minggu kita akan berbeda, remaja kita berbeda, dan regenerasi kita tidak akan sulit. Amin, kita berdiri. Saya mengajak kita menyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita pujikan sekali lagi. Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani. Melayani lebih sungguh. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Rekan-rekan semua, mari kita renungkan sejenak pelayanan kita. Sudah sekian lama Tuhan melayani kita dengan begitu dahsyatnya. Setiap hari yang menyediakan kita firman-Nya, mendengarkan doa-doa kita, mengarahkan hidup kita kepada jalan kebenaran, kepada jalan damai sejahtera. Tidak pernah lelah Tuhan menggembalakan kita, kawanan domba gembalaannya. Mari sekarang, sebagaimana Tuhan menggembalakan kita gembalakan anak-anak. Tuhan yang memberi kita tugas adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Dan Dia dengan senang hati mengalir melayani bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita hayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia hadir dalam keseharian kita. Dia hadir ketika kita persiapan. Dia hadir dalam segenap pelayanan kita. Dan dengan sukacita, suka hati Tuhan menolong kita. Dia ikut bergembira bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita sedih, Dia pun juga ikut merasakan kesedihan kita. Dalam kelemahan kita Dia berkenan menjadi kekuatan kita. Dalam kesedihan kita Dia berkenan menjadi penghiburan kita. Kalau kita hari ini melayani dengan kekuatannya dan hati kita penuh sukacita, bersyukurlah kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau selalu ada. Engkaulah sumber kekuatan dan hikmat saya dalam pelayanan. Tapi jikalau kita merasa langkah kita begitu berat, melayani menjadi beban berat, kita menunggu-nunggu kapan waktunya kita harus berhenti. Sebab sudah tidak tahan lagi karena begitu berat beban. Mari bawa beban kita kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan tidak pernah menarik kasih agape-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Ia memateraikan kita dengan materai keselamatan. Dan Tuhan dengan senang hati hadir untuk kita nikmati kehadirannya. Menjadi Bapa yang baik bagi kita. Menjadi sahabat kita. Menjadi sumber segala kekuatan, kuasa, hikmat kita melayani. Dan saya ingin mengajak kita menaikkan doa komitmen ini bersama-sama. Mari taruh tangan kita di dada dan kita ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memanggil saya menjadi guru-guru sekolah minggu dan remaja. Tuhan, saya tahu bukan karena kelebihan saya, tapi karena pilihan kasih karuniamu kepada saya. Tuhan tahu kelemahan saya. Tuhan tahu kekurangan saya. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau memakai saya. Tuhan Yesus, saya ingin kembali merasakan cinta pertama Tuhan kepada saya. Saya rindu melayani Engkau bukan dengan kuat gagah saya. Saya mau Tuhan sendiri berkarya dalam hidup saya, melalui saya untuk melayani anak-anak. Tuhan Yesus, jika ada kuasa-kuasa gelap yang menghalang-halangi saya melayani dengan baik, saya hardik dengan nama Yesus, dengan darah Yesus. Tuhan, saya persembahkan kembali hidup saya sebagai guru-guru sekolah minggu dan remaja kepada Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta Bu Pendeta